Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami yang beranggotakan saya sendiri, Warhamni, Dimas Kusuma Wardana, Tri Ansari Muharrami, dan Nandia Adelia. Kepada teman-teman, mohon didengarkan dan disimak. Baik, langsung saja. A. Aplikasi akad wadiah dalam lembaga keuangan syariah. Wadiah yang praktiknya dalam lembaga keuangan syariah ada dua macam, yaitu akad wadiah amanah dan jaminan atau damanah. Biaya lembaga keuangan syariah mengenakan biaya administrasi terkait pendaftaran barang titipan di lembaga keuangan syariah. B. Rekening giro. Giro adalah yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip al-wadiah yat damanah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau biliet giro. Selanjutnya itu deposito. Deposito syariah merupakan produk investasi yang menerapkan simpanan berjangka berdasarkan prinsip syariah dan ditujukan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Melalui prinsip ini ditekankan pada deposito syariah terdapat perbedaan dengan deposito konvensional. Dalam deposito syariah, nasabah bertindak sebagai syahibul ma'al atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana. Prinsip ini memberikan kebebasan secara penuh bagi bank untuk mengelola investasi kita sebagai pemilik dana. Deposito syariah memiliki kemiripan dengan deposito konvensional. Misalnya dalam hal jangka waktu, periode yang ditawarkan deposito syariah dimulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Adapun kita bebas memilih mau menginvestasikan dana yang dimiliki selama berapa lama. Ada beberapa bank yang sudah menerapkan deposito syariah sebagai produk perbankannya. Salah satunya itu Danamon Syariah. Bagi yang sudah mulai tertarik menanamkan investasi melalui produk ini, ada beberapa manfaat yang kita bisa peroleh, yaitu dana aman dan terjamin, pembagian hasil kompetitif, dana dioperasikan secara syariah, dan digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Materi selanjutnya yakni tabungan. Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat perkotaan hingga pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Akan tetapi, tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank Syariah menerapkan dua akad dalam tabungannya, yaitu wadiah dan mudharabah. Tabungan yang menerapkan akad wadiah mengikuti prinsip-prinsip wadiah yat damah. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Tabungan yang berdasarkan akad wadiah tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya hanya titipan. Ketentuan umum berdasarkan prinsip wadiah antara lain: pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Bank Syariah dapat memberikan bonus kepada nasabah yang memiliki produk berupa tabungan wadiah. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah atau penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Bank Syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uang dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian, dalam produk bank berupa tabungan wadiah ini didasarkan pada akad wadiah yat damah, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya. Selanjutnya yakni wadiah yat damah pada fikih muamalah klasik. Wadiah menurut bahasa adalah suatu yang ditempatkan pada bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut sebagai ida, yang dititipkan disebut mudi,
dan yang menerima titipan disebut wadi. Dengan demikian, istilah wadiah adalah akad antara pemilik barang, yakni budi, dengan penerima titipan, wadi, untuk menjaga harta atau modal, yakni ida, dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Dilihat dari segi akadnya, ada beberapa bentuk wadiah, yakni yang pertama, wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau uang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian si penerima titipan. Kemudian yang kedua yakni wadiah yad damah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang atau titipan. Akad wadiah yad damah secara nama tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Dan apabila dibedah prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan. Ada unsur dua akad dalam prinsip wadiah yad damah. Karena di dalam praktiknya baik produk giro wadiah ataupun tabungan wadiah, bank meminta pihak penitip yakni nasabah memberikan wewenang kepada pihak bank untuk mengelola titipan atau asetnya. Dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah. Dengan kata lain, bank tidak dipertanggungjawabkan yakni kewajiban membagi hasilnya. Padahal secara asal di dalam prinsip wadiah, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya adalah terlarang. Karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi, maka akadnya pun berubah. Di dalam fikih, yang demikian dikatakan sebagai prinsip pinjam-meminjam, yaitu qard. Melalui sekilas gambaran seputar prinsip wadiah yad damah, yang di dalamnya terkandung unsur wadiah dan qard, namun lebih layak berdasarkan qard. Wadiah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip dan pihak yang dititipi. Posisinya sebagai pihak penolong. Karena itulah, sifat dari wadiah adalah amanah. Dalam kitab Talibin karya Ad-Dimyati dijelaskan bahwa wadiah adalah suatu akad yang bertujuan menjaga suatu harta. Bank syariah menggunakan akad wadiah yad damanah. Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah lebih menerapkan prinsip wadiah yad damanah, padahal akad wadiah yad damanah secara nama tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik, dan apabila dibedah, prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan. Wadiah yad damanah hadir dari perkembangan yang awalnya hanya berupa prinsip akad wadiah yad amanah, yang artinya titipan yang diterima tidak menjadi tanggung jawab dari penerima titipan asalkan tidak melakukan hal yang merusak atau lalai dalam tugasnya untuk menjaga barang tersebut. Adanya unsur dua akad dalam prinsip wadiah yad damanah karena di dalam praktiknya baik produk giro wadiah ataupun tabungan wadiah, bank meminta pihak penitip atau nasabah memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengelola titipan atau asetnya, dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah, yang dengan kata lain bank tidak dikenai tanggung jawab atau kewajiban membagi hasilnya.